Mari kita angkat tinggi-tinggi roti perjamuan di atas kepala kita. Biar saya bacakan dulu kebenaran firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri. Saudara dan saya, kita uji diri kita. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Lebih baik kita dihukum Tuhan supaya kita mendapatkan hidup daripada kita dibiarkan hanyut bersama dunia ini. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti perjamuan di atas kepala kita. Kita ingat kembali pengorbanan Yesus di Kalvari. Lebih dari 2000 tahun yang lalu Dia lakukan untuk saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Kau masih berikan kami kesempatan sekali lagi untuk mengingat akan pengorbananmu di Kalvari. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan di atas kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Dengan perkataan apapun yang Tuhan taruh di hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di Kalvari Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perjamuan sore hari ini. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan putramu yang tunggal yang sangat kau kasihi. Karena demikianlah firman-Mu ya Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dari kekal sampai kekal, sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita semua yang percaya pada nama Tuhan Yesus katakan amin. Baik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan saya umumkan. Yang pertama, besok
saya diundang oleh Babe Aldo untuk podcast di kediaman beliau di Jagakarsa. Temanya kita mau membicarakan treaty agreement antara WHO dengan semua negara-negara di bawah naungan WHO. Kita berdoa supaya apa yang sudah ditandatangani oleh pemimpin kita bisa gagal. Tidak ada yang mustahil, sebab kalau tidak gagal, kita akan masuk dalam masa kesusahan besar. Kalau Bapak Ibu masih ingat pengajaran saya di topik Rapture and Second Coming, di akhir 2024, mata uang tunai akan mulai ditarik dari peredaran. Dan di awal 2025, semua sudah terintegrasi Internet of Body. Semua apa yang terjadi, yang kita alami saat ini, menuju kepada pintu masa kesusahan besar. Kalau hari-hari ini kita diizinkan untuk melihat itu semua terjadi di depan mata kita, itu untuk melatih iman kita supaya lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Amin. Jadi saya mohon Bapak Ibu sekalian doakan saya untuk podcast besok. Semuanya berjalan dengan lancar dan arahan dari penasehat kita. Tidak ada satupun yang miss. Yang kedua adalah selama 1 minggu ini Tuhan taruh di hati saya di dalam doa syafaat kami setiap hari bersama Pak Diman. Tuhan menyuruh untuk pelayanan ke kaum marginal. Saya nanti berencanakan di bulan Juni. Jadi kami Singa Yehuda akan melayani orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tinggal di bantaran kali, di rel kereta api, para pelacur waria, pepenjara, anak-anak yang terbuang, anak-anak yang terlantar, anak-anak jalanan, orang gila di jalanan. Doakan saudara supaya apa yang Tuhan taruh di hati saya selama 1 minggu terakhir di doa syafaat kami setiap hari bisa direalisasikan. Amin. Yang ketiga, nanti tanggal 26 Mei, hari Kamis depan, kami akan mengadakan doa khusus di rumah doa yang ada di Depok. Beberapa waktu lalu sebenarnya saya sudah umumkan rencananya tanggal 15 dan 16 kemarin. Cuma karena kesibukan yang luar biasa di minggu tersebut, ditunda sementara. Kemungkinan besar kami tim inti 4 orang akan ke sana untuk doa bersama-sama. Amin. Baik. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bersaksi, silahkan sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya beri waktu 10-15 menit. Aduh nih. Silakan. Ya, yang menara doa tanggal berapa? Buat jadinya. 26. Berapa orang yang hadir? Kami nanti rencana saya, Pak Diman, Ibu Rizka, dan Lydia. Jam berapa kira-kira? Siang. Sekitar mungkin jam-jam 1-an kami pulang sore lah. Bapak mau ikut ke sana atau memang di sana tinggal di daerah Depok tinggalnya? Kebetulan saya di Cibinong, dekat. Oh, di Cibinong. Boleh, Pak. Kalau Bapak juga nanti pengen gabung, nanti kita kontak-kontakan. Siap. Boleh diumumin nanti di grup? Boleh. Terima kasih, Pak Antonius. Baik. Memang. Kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sebentar saya cek dulu segala sesuatunya supaya tidak ada yang miss. Thank you, Lord. Oke, Ibu Shirley, bagaimana untuk rekamannya? Sudah siap? Halo, Ibu Shirley. Sudah. Shalom, Ibu Shirley. Sudah, Kak. Udah siap. Oh, udah saya pasang. Oke, baik. Tadi nggak kedengaran. Ini screen-nya sudah muncul. Sudah muncul? Belum. Belum, sebentar. Kalau gitu saya siapkan dulu. Maaf, Bro David, saya potong. Ya. Terus mana? Mau kesaksian? Oh iya, benar. Kita Maaf, langsung. tertinggal. Silakan Ibu Inang. Nanti setelah kesaksian baru firman Tuhan. Silakan Inang. Saya berikan waktu buat Inang untuk bersaksi. Inang Lesmawan, silakan. Waktu ya. Mimbarnya Inang selama kesaksian, silakan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Apa? Sangat baik, amin.
Bagus suara saya ya. Bagus. Saya mau Suara menyaksikan. Inang bagus, merdu. Saya senang Inang kalau kirim rekaman di grup. Amin. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus sama saya, saudaraku ya. Jadi berkat buat kita. Silakan Inang. Sebenarnya kesaksian saya sebenarnya bukan ini, tapi Roh Kudus mengatakan harus ini yang dibutuhkan katanya. Amin, Ya, Inang. patuh aja. Saya sebelumnya menyaksikan cinta kasih Tuhan, perlu dong memperkenalkan saya dulu siapa di dalam grup ini ya, saudaraku. Ya, silakan Inang. Karena banyak juga anggota kita yang baru, jadi perlu kenalan ya Inang ya. Waktu suami saya lagi di istana, waktu itu istana presiden ya. Wow. Ya, Ternyata Inang sudah pernah ke istana presiden. ada acara waktu itu. Jadi suami saya meninggal korban COVID. Mati di pelukan saya. 4 hari. Jadi Di COVID. waktu saya sakit udah mau 2 tahun baru saya masuk di Singa Yehuda, saudaraku ya. Semoga kesaksian ini menjadi berkat Amin, buat Inang. Amin. Jadi sakitnya saya katanya ada batu empedu di perut ya. Jadi kebetulan semua baik, Tuhan Yesus itu sangat baik. Makanya saya kirim lagu kemarin ke Ibu Eno. Apapun yang terjadi selalu Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Boleh Inang dinyanyikan lagunya, aku juga suka lagunya Inang. Nyanyikan sekarang. Boleh, kita nyanyiin ya. Ya, Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Jadi itulah saudaraku. Tidak secara kebetulan kita bersatu di Singa Yehuda ini. Saya hampir 2 tahun berobat. Kalau mau tahu inilah bungkus obat saya tuh. Udah hampir 1 karung nih, saudaraku. Bisa dilihat kan? Juga Inang ya. Bentar, Bungkus. aku pengen gede biar lihat. Obatnya masih di sini nih obatnya. Dan pertama sekali saya masuk ke Singa Yehuda ini melalui Ibu Elizabeth. Kami kan ada 4 di dalam satu grup. Pak Marbun, Ibu Elizabeth sama Chris Borugultom gitu ya. Restina Borugultom. Secara kebetulan ku masukkan ibu ke Singa Yehuda ya. Iya, saya senang. Begitu masuk, baik juga ini Pak David Manalu gitu langsung kontak saya malamnya itu ya kan. Sementara saya setiap bulan makan obat 3.500.000 saudaraku setiap bulan obat ini. Tapi nggak masalah uang lah ya. Karena bukan kita yang bayar, bos yang bayar di sana. Jadi 3,5 juta uang ya. Hah? 3,5 juta uang semua loh itu Inang. Iya, udah hampir 2 tahun itu, tapi bukan kita yang bayar kan ceritanya gitu. Jadi bukan secara kebetulan, Amang waktu itu suruh saya stop makan obat kan. Iya, Padahal betul. dokter setiap saya berobat dikatakan, Inang, ibu pingsan nggak? Enggak, tapi saya mau mati. Mau mati bagaimana? Memang kalau kumat perut saya, benar-benar mau mati, tidak tahu rasanya seperti apa, tapi sering mau mati. Tapi nggak pingsan. Habis yang ditanya dokter spesialis ya di rumah sakit, ibu pernah pingsan? Enggak. Tapi apa dok? Mau mati. Karena kan kalau kumat sakit luar biasa. Udah tinggal detik-detik, nunggu detik-detik terakhir lah matinya gitu kan ya. Suami saya mungkin tahu lah itu, tapi udah pergi duluan dia. Kita berpikir memang Amang itu dipakai Tuhan ya, bukannya karena kehebatan, karena kuat dan gagah kita, bukan, karena dipakai semua. Saya dipakai Inang, betul. Saya dipakai, Tuhan memakai Ibu Elizabeth, kami kebetulan bertelepon, hubungan langsung akrab, nama satu roh. Waktu itu Pak Marbun nelpon saya duluan.
aku daftarkan Inang ke sini ya. Ya, aku bilang. Nah, itulah kesaksian ini. Jadi udah dibilang di rumah sakit, dokter ini udah hampir 2 tahun. Kalau memang nggak sembuh-sembuh bagaimana ini? Di mana nanti Inang ibu dipilih? Mau dioperasi katanya. Saya pilih aja di Bogor karena rumah sakitnya di Bogor katanya bagus untuk batu empedu. Udah ngomong-ngomong begitu. Tuhan Yesus baik. Itulah kita Amang yang bertelepon. Iya. Saya beriman dalam hati saya. Orang Kanaan aja ketemu sama Tuhan Yesus, langsung sembuh penyakit anaknya, pikiran saya. Jadi memang kalau kita nggak nempel di kayu pokok anggur yang hidup, segala apa tuh lupa gitu ya. Iya. Pokoknya kita waktu itu saya bersaksi juga sama Inang ya, bagaimana saya sembuh dari sakit jantung ya Inang ya. Dan saya berhenti minum obat-obatan jantung itu ya. Pokoknya dalam hati saya waktu itu Amang yang paling baik lah di dalam pikiran saya. Baik gitu. Tapi udah lama-lama makin tahu, wah galak ya. Jadi ya, tapi saya nggak ini. Cuman kalau zaman sekarang ini jangan salut lah orang-orang yang, pokoknya salut lah sama manusia yang dekat sama Tuhan Yesus. Itu apa pesan saya. Nah terus saya pikir, Amang betul-betul mengingatkan dengan kasih. Dan saya juga mengiyakan dengan kasih. Saya cari dia, iya kenapa saya makan obat setiap hari 3 kali. Sampai bosan gitu, mau 2 tahun gitu. Jadi saya bilanglah sama dokter di sana. Jangan saya diurus dulu, mau dioperasi ke Bogor. Saya bilang, saya tambahin bulannya lah untuk pas. Kebetulan pas mau 2 tahun, pas ketemu kita Amang di Singa Yehuda ini gitu. Iya. Puji Tuhan Yesus lah ya, dengan sendirinya berjalan sampai sekarang saya stop itu asli obat itu. Tidak pernah sakit lagi. Amin. Yes. Amin. Puji Tuhan. Dulu ya, tepuk tangan semuanya, puji Tuhan. Amin. Biasanya saya yang 3 kali sebulan apa 4 kali ada mau matinya. Mau mati gitu loh, gembung, sakit banget, sakit luar biasa. Itu obat saya stop, malah nggak pernah sakit sampai sekarang. Puji Tuhan. Dahsyat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama kita Inang. Saya 2 tahun nggak pernah minum obat-obatan farmasi lagi, even obat warung, dan badan saya makin sehat. Amin. Ini berarti udah hampir 1 tahun namanya, udah 1 tahun lah, kan udah ulang tahun sekali. Kan saya masuk waktu kira-kira di bulan itu. Ya, itulah kesaksian saya. Jadi jangan kita mengandalkan apapun. Jadi memang paling berbahagia kita yang dekat sama Tuhan. Benar dah. Kita dipelihara, diatur, disempurnakan, dipulihkan semuanya. Amin. Sampai di situ aja kesaksian saya. Haleluya. Terima kasih Ina. Saya jadi teringat tadi perkataan Pak Dharma ketika saya bertelepon dengan beliau. Kita manusia ini sebenarnya nggak perlu apa-apa yang diciptakan oleh manusia yang seolah-olah itu bermanfaat buat kita. Yang kita perlukan sebenarnya hanya Tuhan. Iya, iya. Tubuh kita ini didesain oleh Tuhan untuk bisa recovery sendiri, self healing. Amin. Baik, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saya minta Inang lah yang memimpin kita dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Duduk dulu ini ya. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau-lah yang kami andalkan di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau jamah setiap hati kami Tuhan, anggota grup Singa Yehuda ini Tuhan. Semua yang kami dengarkan nanti Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Roh Kudus yang Kau urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak David Manalu Tuhan, Kau pakai dia dengan luar biasa, semakin Kau pakai di dalam hidupnya sekarang Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur setiap saat kepada-Mu Tuhan, karena kami
Kami tahu Tuhan kebahagiaan kami hanya dekat kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi kami semuanya dan kami mendengar dan kami dapat melakukan setiap apa yang kami dengar. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Inang. Baik, kita mulai saja sesuai dengan tema kita hari ini, LGBT by Design. Kita tahu bahwa hari-hari ini menjelang agenda 2030 PBB tercapai, propaganda LGBT semakin marak. Kalau saudara buka situs apapun yang namanya sosial media, itu semua kita disuguhkan dengan propaganda LGBT. Apa yang setan mau lakukan adalah dia ingin meniru apa yang Tuhan ciptakan. Segala sesuatu yang diciptakan iblis pada dasarnya adalah tiruan. Dia ingin meniru Sang Maha Pencipta. Kalau saudara perhatikan, lihat tuh simbol LGBT. Ada berapa? Warnanya 6. Padahal sebenarnya warna pelangi itu ketika Tuhan Allah membuat perjanjian dengan Nuh, karena Tuhan berjanji tidak akan mengirim air bah lagi ke bumi untuk membinasakan bumi, itu ada 7 warna. 7 adalah simbol sempurna. Sedangkan iblis, dia mengkopi. Dia ambil 6 warna. Ada 1 warna yang dihilangkan oleh si iblis. Warna kemuliaan Tuhan. Ya, indigo. Oke, jadi ini adalah warna LGBT. 6 warna. Diambil 1 warna dari warna pelangi simbolnya perjanjian Tuhan dengan semua pergerakan propaganda LGBT, baik itu di Indonesia maupun di dunia, itu semua by plan, by design. Dan ada yang memodali itu semua. Tujuannya hanya satu, ingin menghancurkan umat manusia. Karena dengan propaganda LGBT, orang akan semakin permisif dan bisa menerima keberadaan LGBT di tengah-tengah kita. Kita tidak mengingkari bahwa umat Tuhan pun banyak sedang bergumul dengan LGBT, but it doesn't mean, tidak berarti Tuhan menciptakan LGBT. Amin. Baik, saya akan ulas sedikit sejarah perkembangan LGBT di dunia, khususnya dulu ya. Ini untuk informasi aja buat saudara tahu. Itu dimulai pada tahun 1960 dengan slogan revolusi seksual. Dan pada tahun itu, tahun 1960, gender ketiga sudah diperkenalkan. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu lihat sekarang di beberapa negara, khususnya negara-negara yang menerima adanya perbedaan gender, seperti contoh negara Thailand, mereka bahkan mengakui ada berapa gender tuh. Jadi nggak cuma laki dan perempuan, ada gender-gender lain. Ya, dan ini propaganda ini dimulai dari tahun 60. Kemudian pada tahun 70, Daughters Blitis, ini juga salah satu tokoh di bagian komunitas elit global, menjadikan isu feminisme atau hak-hak gay sebagai prioritas. Jadi cara si iblis ini bekerja memang licik sekali. Di satu sisi untuk kaum wanita dibuat suatu gerakan yang namanya gerakan feminisme untuk menyetarakan persamaan hak kepada laki-laki yang sebenarnya adalah pemberontakan. Sebab kalau kita lihat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, perempuan itu tetap dipimpin oleh laki-laki. Nah ini yang kita udah makan selama puluhan tahun. Ya, kemudian sejak PBB berdiri, propaganda LGBT mereka lakukan melalui UNESCO, karena di dunia pendidikan, khususnya di dunia pendidikan internasional, ini dimasukkan dalam kurikulum. Ya, isu-isu LGBT, persamaan hak, ya, penerimaan perbedaan itu dimasukkan. Bahkan seperti saudara pernah saya dulu bersaksi, di semua sekolah internasional itu sejak preschool mereka sudah diajarkan yang namanya semangat antikris dengan lagu yang harus mereka nyanyikan di setiap acara UND. Jadi di semua sekolah internasional itu ada suatu event namanya UND, United Nations Day, memperingati hari PBB. Saya sendiri pun dulu nggak tahu akan hal ini sampai saya menemukan kebenaran. Oh ternyata inilah dia itu organisasi yang dianggap dunia itu penyelamat. Ternyata bukan. Justru dialah perpanjangan tangan si iblis untuk meloloskan agenda
antikris. Ya, kemudian melalui USAID, WHO, tentu kita sudah tahu semua ya. Jadi jangan heran kalau ada kasus ragil yang lagi heboh tuh di sosial media. Sebenarnya banyak orang dipakai oleh badan-badan atau organisasi-organisasi sebagai corong propaganda tuh pion-pion mereka. Sejak zaman saya dulu tahun 80-an pun itu sudah terjadi. Hanya kebetulan saat ini si ragil lagi ngetren, ya. Nah, bagaimana di Indonesia? Sejarah LGBT di Indonesia dimulai tahun 69, jadi 9 tahun setelah revolusi seks di dunia ya, revolusi seksual di dunia. Dengan berdirinya HIWAT, Himpunan Wadam Jakarta, yang kemudian berubah istilah menjadi Waria karena ada salah satu tokoh penting di negeri ini dulu tidak terima istilah Wadam. Katanya kan Wadam kan singkatan dari Hawa dan Adam. Adam adalah salah satu nabi kepercayaan beliau. Jadi protes, digantilah istilahnya menjadi Waria sampai sekarang. Kemudian berlanjut tahun 1985 muncul yang namanya IWAYO, Ikatan Waria Yogyakarta. Tahun 86 hadir KKLGN, Kelompok Kerja Lesbian Gay Nusantara di Pasuruan. Ini tokohnya itu sangat terkenal sekali. Kalau saudara Bapak Ibu pernah mendengar namanya Dede Utomo, dia adalah ketua organisasi KKLGN dengan gaya majalah gay pertama di Indonesia, Gaya Nusantara. Ya, dia sangat terkenal di dunia LGBT. Dan saudara tahu siapa dia? Dia anak pendeta loh. Jadi jangan salah ya. Banyak anak-anak pendeta justru mereka menjadi kaki tangan iblis. Tahun 1993 KLGI, Kongres Lesbian dan Gay Indonesia di Jogja. Tahun 1995 di Lembang, tahun 1997 di Bali, dan seterusnya sampai hari ini. Bahkan untuk melegalisasikan, untuk menancapkan bahwa kehadiran LGBT di Indonesia itu benar-benar kuat, baik secara spirit maupun alam fisik. Kalau saudara pernah lewat di Jalan Merdeka Utara, saudara akan melihat gedung pariwisata yang bentuknya seperti penis laki-laki. Dan tokoh yang mendirikan tersebut, Menteri Pariwisata kita zamannya Orde Baru, itu juga tentunya bagian dari apa yang saya sebutkan tersebut. Itu sebabnya gedungnya didesain sedemikian rupa supaya bentuknya seperti alat kelamin laki-laki. Oke, jadi itu sekilas sejarah LGBT. Sebenarnya panjang sekali, tapi fokus kita hari ini bukan sejarahnya, tapi bagaimana kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Sejarah LGBT di Indonesia dan dunia hanya sekilas saja, nanti saudara sendiri boleh saksikan. Gali lebih banyak dari internet. Nah, kita akan lihat bagaimana LGBT ditinjau dari sudut pandang firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu di TV One ada satu topik percakapan yang sangat menarik dan diposting oleh penasihat kita juga di grup. LGBT di Indonesia makin berani. Yes, sangat berani. Bahkan anak-anak kecil sekarang, bahkan di lingkungan saya tinggal ini, tempat saya kos di sini, anak-anak umur 5-6 tahun udah tahu yang namanya hal-hal yang namanya banci, waria, lesbian, gay, semua yang berhubungan sama selangkangan tuh udah tahu loh anak-anak di sini. Itu buat kita tuh bingung, heran gitu ya. Ternyata nggak perlu heran. Si iblis sedang bekerja lembur untuk mencari lebih banyak orang sebagai pengikutnya. Baik, kita buka sebentar firman Tuhan. Satu orang bantu saya di Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Saya bacakan versi bahasa Inggrisnya. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and etc. etc. Satu orang boleh bantu saya baca di versi bahasa Indonesia-nya. Kejadian 1. Ya, silakan. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah. Sampai 28 ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke, stop sebentar. Baiklah kita. Lihat, diperhatikan nih. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita, berarti ada unsur
plural. Ketiga pribadi Allah berbicara. Trinitas itu loh. Jadi kalau ada orang nggak percaya Allah Tritunggal itu, ini buktinya nih, lihat nih. Plural. Nggak dikatakan, baiklah saya menjadikan manusia. Baiklah kita, versi bahasa Inggrisnya pun demikian. And God said, let us make man in our image, our Lord. Nggak dikatakan, let me make man in my image. Karena hari-hari ini pun banyak sekali pengajaran palsu, pengajaran sesat, tidak mengakui adanya Trinitas, Tritunggal Allah itu. Oke, lanjut. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang berayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang berayap di bumi. Amin. Kalau manusia di seluruh bumi melakukan firman ini, gak ada manusia yang hidupnya sengsara loh. Ya, saya bacakan lagi dari ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, salah satu pribadi Allah. Ya, salah satu pribadi Allah itu menurut gambar dan rupa kita, makanya kita segambar dengan Yesus Allah. Ya. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Supaya apa? Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, loh kata Tuhan. Dan burung-burung di udara. Dan atas ternak. Dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tidak dikatakan supaya mereka berkuasa atas ruang angkasa. Supaya mereka berkuasa atas manusia sehingga mereka bisa mendominasi satu dengan yang lain. Tuhan bilang mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Supaya apa? Supaya manusia bisa mendistribusikan semua hasil kekayaan bumi ini bagi kemaslahatan umat manusia. Amin. Tapi kita lihat apa yang sekarang terjadi. Justru si keturunan ular dudak itu yang menguasai. Makanya kita semua ditipu. Puji Tuhan kita semua ada wake up. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan laki-laki. Atau laki-laki dengan bencong. Atau laki-laki dengan perempuan yang kelaki-lakian. Atau laki-laki yang ke perempuan-perempuanan dengan laki-laki maco. Firman Tuhan sangat tegas. Pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Makanya si Adam dikasih si Hawa. Adam bukan dikasih si Anton atau si Tony. Ya, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, artinya multiplikasi. Makanya program KB itu bertentangan dengan firman Tuhan. Saya tidak sepakat dan tidak sepaham dengan yang namanya program keluarga berencana. Sebab program keluarga berencana sebenarnya itu justru salah satu agenda iblis. Ya, untuk mengurangi jumlah manusia, depopulasi. Tuhan nggak pernah menyuruh kita untuk mengurangi jumlah penduduk. Justru Tuhan mengatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Bumi ini sangat luas, saudara-saudara. Tidak seperti yang kita pelajari di sekolah. Jadi kalau ada agenda yang mengatakan, narasi yang mengatakan sudah overpopulated, overpopulasi, bohong. Bahkan jumlah seluruh penduduk bumi ini ditaruh di satu pulau, di Pulau Jawa ini pun masih banyak ruang yang kosong. Jadi itu semua adalah fear engineering terhadap semua umat manusia di bumi. Dan hanya orang-orang yang rohnya cerdas bisa melihat ini semua. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Yang disuruh taklukin itu bumi, bukan ruang angkasa. Karena orang nggak mungkin bisa pergi ke ruang angkasa. Makanya kita dibodohin melalui dunia pendidikan tuh. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Tuh, ikan-ikan lagi dibilang tuh. Dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Supaya kita bisa mendistribusikan semua hasilnya untuk kesejahteraan umat di bumi ini. Amin. Oke. Tapi yang saya mau garis bawahi adalah poinnya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sejak semula. Jadi kalau ada narasi, kata narasi-narasi dari iblis, agenda iblis bisa dimasukkan sedemikian rupa melalui dunia pendidikan supaya seolah-olah masuk akal, make sense. Ya. Bahkan orang untuk diyakinkan bahwa seseorang itu dilahirkan memang sudah dari sananya dia memiliki DNA gay, itu bisa dilakukan oleh para praktisioner baik dunia kesehatan maupun dunia pendidikan. Slide berikutnya. Matius 19 ayat 4 dan 9. Ini peneguhan juga dari kejadian 1 tadi ya. Matius 19 ayat 4 sampai 9. And he answered and said unto them, have ye not read that he which made them at the beginning made them male and female. Tidak dikatakan half male or half female. And said, for this cause shall men leave father and mother and shall cleave blah 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 and so on. Versi bahasa Indonesianya Pak Diman boleh bantu baca. Oh masih kan. Oke. Matius 19 silakan yang sudah dapat. Mungkin dari rekan-rekan kita yang ikut Zoom juga boleh yang sudah dapat ayatnya katakan sudah dan tolong bantu saya membaca. Matius 19 ayat 4 sampai 9. Matius 19 ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Amin. 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 Kita lagi ayat 4-nya. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Yesus sendiri meneguhkan kejadian 1 ayat 26 sampai 28 tadi ya. Bahwa sejak semula Tritunggalan Allah satu kesatuan diciptakan laki-laki dan perempuan. Amin. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Makanya kalau laki-laki udah nikah jangan nebeng sama orang tua lagi. Bangun rumah tangga sendiri sama istri sehingga keduanya menjadi satu daging. Kalau masih nebeng sama orang tua itu bukan laki-laki. Cuma dia bisa bikin anak tapi sebenarnya bukan laki-lagi. Oke, firman Tuhan bilang laki-laki meninggalkan ayah ibunya loh dan bersatu dengan istrinya. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena ada satu daging ya. Satu daging, tapi bukan satu roh loh. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Slide berikutnya. Kejadian 2 ayat 24 sampai 25. Kejadian 2 ayat 24 sampai ayat 25. Saya bacakan versi bahasa Inggrisnya. Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife. Ini ayat yang tadi, ini peneguhan dari ayat di Matius tadi ya. And they shall be one flesh. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Satu orang boleh bantu saya baca di versi bahasa Indonesianya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Oke, stop sebentar sih. Dari mulai penciptaan, dari kejadian aja, ini masih di masa penciptaan loh, di kejadian 2. Udah Tuhan katakan tuh, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, nggak nebeng sama ayah ibunya loh, kalau udah menikah. Lanjut Pak. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging loh dikatakan ya, bukan satu roh. Tetap mereka rohnya masing-masing. Mereka keduanya telanjang, manusia istrinya itu,
tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa mereka nggak merasa malu? Karena keduanya telanjang loh. Karena mereka waktu itu belum jatuh dalam dosa dan kemuliaan Allah menaungi mereka sangat luar biasa. Suara bergema buat Bro David. Masih bergema nggak suaranya, sis? Kadang-kadang. Sudah enggak ya? Kayaknya udah enggak deh. Sudah enggak ya? Baik. Lanjut. Matius 19 ayat 5. Oh, ini sambungan yang tadi ya. Ya, sudah. Sekarang mari kita tinjau apa sih yang dikatakan firman Tuhan tentang kalau seorang laki-laki berhubungan dengan seorang laki-laki. Ada banyak, bahkan sekarang ada Alkitab versi LGBT loh. Saya kemarin googling dan muncul satu ayat itu ngeri banget. Jadi setiap ayat firman Tuhan yang mengatakan hubungan sejenis itu, justru mereka justifikasi untuk pembenaran. Dan hari-hari ini banyak sekali ayat Alkitab versi yang disesuaikan dengan keinginan kelompok tertentu. Kita buka di Imamat 20 ayat 13. Saya bacakan versi bahasa Inggrisnya ya, nanti satu orang bantu saya di versi bahasa Inggrisnya. If a man lies with a male of course, yes, same gender, as one lies with a woman, the two of them have done an abhorrent thing. They shall be put to death, and they retain the blood guilt. Ada yang sudah ketemu Imamat 20 ayat 13? Bila seorang Ya, Imamat 20. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Amin. Lihat, perhatikan betapa ngerinya dosa ini di hadapan Tuhan pada masa perjanjian lama, bahkan pada masa perjanjian baru pun. Dan bagaimana orang dihukum ketika orang melakukan seperti ini. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan satu kekejian, pastilah mereka diapain? Hukum mati loh. Dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Dan kalau Bapak Ibu membaca semua kisah-kisah di perjanjian lama, ketika seseorang kedapatan melanggar titah firman Tuhan, bagaimana mereka caranya dihukum matinya? Dirajam. Ngeri nggak tuh? Untung loh ada Yesus Kristus. Thank God for Jesus Christ. Kalau nggak ada Yesus Kristus, setiap kita yang berdosa, apapun dosanya, dihukum mati sesuai dengan kitab Taurat. Berikutnya, Imamat 18 ayat 22. Thou shalt not lie with mankind as with womankind. It is abomination. Imamat 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu adalah suatu kekejian. Diulang lagi loh di ayat yang lain. Ayat berikutnya. Bahkan di perjanjian baru, ketika Paulus masuk ke Roma untuk penginjilan, ternyata dia juga menegur orang-orang di Roma. Karena kalau kita baca sejarah kerajaan Roma, mereka mempraktekkan homoseksual baik di kerajaan maupun di kehidupan masyarakat biasa. Satu orang bantu saya baca di Roma 1 ayat 27. Roma 1 ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri-istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Amin. Iya, lihat. Saya bacakan dari ayat 18-nya ya. Perikopnya berkata, hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata loh dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi kalau ada manusia
sekelompok manusia, segolongan manusia, suatu suku menindas kebenaran dengan melakukan kelaliman, lihat loh, hukuman Allah pasti turun. Sodom dan Gomora nggak mungkin dimusnahkan Tuhan kecuali karena kejahatan yang mereka lakukan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa everything will be okay. Penghakiman dari Tuhan itu nyata sekali. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, nyata bagi mereka. Artinya setiap orang, mau dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan atau tidak, setiap manusia tahu ada Allah. Ada Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Orang kalau ngelihat alam semesta ini aja, ngelihat langit, tahu ada penciptanya. Amin. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak loh pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Makanya manusia nggak bisa berdalil. Sehingga mereka tidak dapat berdalil. Siapapun manusia, mau dia orang percaya atau tidak, nggak bisa berdalil bahwa mengatakan nggak ada Allah. Even orang ateis sebenarnya mereka percaya, cuma mereka nggak bisa mengungkapkan how actually God works. Cuma mereka menyimpulkan mereka ateis atau agnostik, ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Orang kalau kenal Allah tidak memuliakan Dia, dia akibatnya sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia. Orang kalau sudah kenal Allah tapi tidak memuliakan Allah, pikirannya akan menjadi sia-sia. Dan manusia rohnya bodoh dan gelap. Ya, hati berbicara manusia roh. Jadi orang yang kenal Tuhan tapi tidak mau memuliakan Dia sebagai Tuhan, pikirannya akan menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Artinya nggak mungkin dia dapat hikmat dari Tuhan lagi. Tetapi mereka melakukan kebalikan loh, seolah-olah hebat. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kira-kira mirip nggak apa yang kita alami saat ini? Orang-orang yang mengatakan cairan iblis itu untuk kesehatan, seolah-olah penuh hikmat. Kedengarannya penuh hikmat. Tetapi mereka sebenarnya apa? Telah menjadi bodoh. Kenapa? Mereka menggantikan kemuliaan Allah loh, yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Kalau di zaman dulu, orang-orang ini mengganti kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Di penghujung akhir zaman ini, orang-orang ini menggantikan kemuliaan Allah dengan sesuatu yang fana dan memasukkannya di dalam tubuh saudara. Makanya nggak heran orang-orang yang sudah menerima cara itu perilaku seksualnya pun ada beberapa yang berubah loh. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Orang kalau sudah kenal Tuhan apalagi tapi tidak mau mencari Dia, mencari wajahnya, memuji Dia, Allah sendiri loh yang akan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Makanya mau sampai mulut berbusa, sampai keringat darah, kita jelaskan sama orang-orang Kristen tentang apa agenda si jahat ini sekarang, nggak akan percaya loh. Mau tahu kenapa? Ya mereka sudah menyerahkan hati mereka kepada kesesatan kok, kecemaran. Mereka nggak mau mengenal Allah, makanya Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Persis nggak apa yang kita hadapi saat ini? Semua orang saling mencemarkan tubuhnya dengan cairan iblis itu. Sebab mereka menggantikan, kenapa mereka mau melakukan itu? Mereka menggantikan kebenaran Allah loh dengan dusta. Orang yang percaya dusta pasti terima apa yang ditawarkan iblis. Orang yang tidak mau kebenaran Allah, dia pasti mau menerima dustanya iblis. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin.
Orang kalau sudah menerima apa yang didapatkan si iblis, pasti melupakan penciptanya. Makanya dikatakan di kitab Timotius, secara lahiriah mereka beribadah loh. Mereka masih ngomong, Yesus Tuhan. Masih angkat tangan. Tetapi sesungguhnya mereka mengingkari kemuliaan dan kekuasaannya. Dari mana kita bisa lihat? Lihat aja dari mereka mengikuti prokesnya si iblis. Begitu ketatnya, luar biasa. Tapi mulut mereka mengatakan haleluya, haleluya, puji Tuhan loh. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Tidak dijelaskan di sini persetubuhan apa yang dilakukan oleh para istri. Iya, tapi segala sesuatu yang tidak wajar tentunya. Bisa lesbian, bisa threesome, bisa foursome, dan lain sebagainya. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Jadi jangan heran ya saudara ya. Hanya karena seorang laki-laki sudah menikah, punya anak, punya cucu. Enggak berarti dia nggak suka laki-laki loh. Ada banyak laki-laki yang sudah punya anak istri. Simpanannya laki-laki kok, bukan perempuan. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, udah sejerembab-jerembaknya di dunia kegelapan. Makanya mereka nggak perlu lagi mengakui Allah. Maka langkah berikutnya apa yang Allah lakukan? Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Kenapa pikirannya udah terkutuk kok? Udah total 100% control driven by evil. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan. Perhatikan aja kalau orang-orang yang pikirannya terkutuk pasti melakukan hal-hal ini. Dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Orang-orang ini seperti apa kata Tuhan? Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sama nggak dengan apa dikatakan kitab Timotius? Yuk sebentar kita ke 2 Timotius. Kondisi manusia di akhir zaman. Ternyata apa yang digambarkan Paulus di Roma sama loh dengan apa yang digambarkan Timotius di akhir zaman. 2 Timotius 3. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita sudah di masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Makanya mereka sampai menyerahkan diri mereka untuk dimasuki cairan itu. Karena apa? Mereka cinta dirinya sendiri kok. Takut mati. Dan menjadi hamba uang. Karena tujuannya juga supaya mereka bisa mendapatkan mamon. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Dikasih tahu kebenaran, ngebantah. Dikasih tahu bahwa ini racun, dibilang untuk kesehatan. Bodoh. Mereka akan menjadi pemfitnah. Kita kasih kebenaran, kita dibilang hoax. Kita alami kan semuanya ya, di grup ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Udah dikasih penjelasan, bukan berterima kasih malah benci kita. Tidak mempedulikan agama, karena mereka lebih penting keselamatan hidup mereka, bisa ke mall dan lain sebagainya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, ngapain mereka ini? Mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya loh. Jauhilah. Nah, Tuhan bilang apa tuh? Jauhi orang-orang kayak gitu. Ngapain lagi masuk di komunitas? Betul. Kecuali mau bertobat. Amin. Ya. Balik ke kitab Roma. Ayat terakhirnya tadi. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, setiap manusia, terlepas dia orang percaya atau tidak, hati nuraninya tahu tuntutan-tuntutan hukum Allah. Jadi makanya dikatakan manusia nggak bisa berdalil loh. Di setiap hati manusia ada yang namanya hukum Allah. Yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut loh dihukum mati.
Cuma mereka takut mau bilang kan. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara dan saya nggak perlu menjadi seorang homoseksual untuk menjadi serupa dengan mereka. Saudara dan saya setuju dengan yang namanya LGBT, mendukung LGBT. Saudara dan saya sudah sama dengan orang yang melakukan homoseksual, lesbian. Jadi nggak perlu secara fisik melakukan homoseksual, lesbian. Setuju dengan LGBT, mendukung gerakan LGBT, kompromi dengan LGBT, saudara di mata Tuhan sama dengan orang yang sudah melakukan percabulan secara fisik. Jadi kalau lembaga Kristen, lembaga gereja yang kemarin berkoar-koar untuk menyokong LGBT itu secara fisik, mereka sudah melakukan percabulan belum? Ya, sudah. Sudah. Orang-orang yang di dalamnya sudah melakukan percabulan belum? Sudah. Nggak perlu mereka secara fisik, orang-orang yang di lembaga itu melakukan perbuatan homoseksual, lesbianisme. Mereka sudah mendukung LGBT. Di mata Tuhan mereka pelaku homoseksual. Amin. Slide berikutnya. 1 Timotius 1 ayat 8 sampai 11. Satu orang tolong bantu saya baca versi Indonesianya. Ini kaitannya tadi dengan bahwa setiap orang dikasih hukum Allah loh, ya. Hukum Taurat. Mau dia orang percaya, mau nggak percaya, pasti. Oke, saya sudah temukan. Saya yang baca ya. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Yakni dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Betul, buat kita orang berdosa. Melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim. Karena adanya dosa ada hukum Taurat ya. Bagi orang fasik dan orang berdosa. Bagi orang duniawi dan yang tak beragama. Bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu. Bagi pembunuh pada umumnya. Bagi orang cabul dan pemburit. Bagi penculik. Bagi pendusta. Bagi orang makan sumpah dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, ajaran Tuhan. Makanya orang nggak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Hanya satu pribadi yang bisa sanggup melakukan hukum Taurat. Makanya kita dilepaskan dari hukum Taurat masuk pada hukum kasih karunia. Saya sedih sekali melihat orang-orang Kristen nggak mengerti yang namanya hukum kasih karunia. Yesus Kristus sudah mati di Kalvari lebih dari 2000 tahun yang lalu untuk membawa kita keluar dari hukum perbudakan dosa di bawah hukum Taurat. Diajak-ajak lagi masuk ke dalam perhambaan hukum Taurat dengan harus ini, harus itu, harus nyebut nama Tuhan, mesti begini, mesti begitu. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Amin. Jadi kalau saudara dan saya, kita orang-orang yang sudah dimerdekakan dari hukum Taurat, hukum perbudakan dosa kepada hukum kasih karunia, come on. Jangan mau ditipu lagi dengan mau digiring ke hukum Taurat. Nah, bagaimana kita menyikapi hal-hal ini, khususnya isu LGBT ini, di lingkungan kita sendiri orang-orang percaya. Kita buka sebentar di Yehezkiel 3 ayat 18 sampai 19. Yehezkiel di Perjanjian Lama ya. Yehezkiel 3 ayat 18 sampai 19. Tentunya kita sebagai umat Tuhan harus mengasihi orang-orang. Yehezkiel 3 ayat 18 sampai 19. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, dia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Ya, jadi harus kita kasih tahu kalau ada saudara kita yang berkumpul dengan khususnya topik yang kita bicarakan LGBT,
kita tetap harus mengasihi orang tersebut. Yang Tuhan benci adalah dosanya. Tapi Tuhan mengasihi orang tersebut supaya juga selamat. Makanya dikatakan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Otomatis orang-orang yang hidup dalam dosa pasti endingnya akan dihukum mati di neraka. Dan engkau tidak memberikan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memberikan orang jahat itu dari hidup yang jahat supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya loh. Tetapi Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripada kita. Jadi kita sebagai umat Tuhan wajib memberitahu orang-orang di sekitar kita, terutama buat anak-anak Tuhan ya, gereja Tuhan, bukan orang yang di luar Kristus. Orang yang di luar Kristus itu Tuhan yang menghakimi mereka. Ya, tapi di antara kita harus saling menegur, saling membawa kembali kalau ada di antara saudara kita yang jatuh dalam dosa. Jikalau seorang yang benar, saya lanjut di ayat 20. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, artinya dia tadinya udah melayani Tuhan, hidup benar sesuai firman Tuhan, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, di antara orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang percaya, berbuat dosa, kita tidak memperingati dia. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya. Dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat lagi. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Ngeri nggak tuh? Ikut Tuhan tuh ternyata nggak sesederhana dan semudah yang kita kira ya. Makanya kalau kita di komunitas kita di sini berempat, kalau ada di antara kita yang tahu seseorang melakukan dosa, saling mengingatkan, ditegur. Ya. Tetapi jika engkau memperingatkan dan peringatkan orang benar itu supaya jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Si pentingnya kita sebagai umat percaya, saling meneguhkan, saling memperingati, bukan maksud untuk menjatuhkan, tapi dengan motif bukan maksud untuk menjatuhkan ya, tapi untuk membawa orang tersebut bangkit kembali. Amin. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang terikat dengan LGBT? Bahkan di gereja banyak LGBT. Pendeta tutup mata, tutup telinga, nggak mau bahas topik itu. Pertama karena mereka nggak tahu the way out. Atau bahkan juga banyak pendeta di gereja yang terlibat LGBT. Ada satu pengharapan yang Tuhan kasih buat kita orang-orang berdosa khususnya yang terikat dengan LGBT. Kita buka di 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Harapan di dalam Kristus. Ini kucing saya ngikut-ikut di ibadah. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Pak Diman boleh bantu saya baca, Pak? 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Artinya semua orang. Tetapi puji Tuhan di ayat 11-nya. Pak Diman tolong dibaca. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan loh, ada ayat 11 ini. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Seperti apa orang-orang di antara kamu? Beberapa orang ini seperti orang yang disebutkan tadi. Ada orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, memfitnah dan penipu. Tetapi, untung ada kata tetapi ini loh. Kamu telah memberimu disucikan. Artinya kalau orang bertobat, lahir baru, terima Yesus, memberi dirinya disucikan dan meninggalkan semua kejahatan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Orang tersebut selamat. Amin. Amin. Karena Kristus pun mati buat semua orang. Amin. Kristus pun mati buat semua orang berdosa. Sebentar, ini ada perkataan. Nanti aja di sesi tanya jawab ya. Ini ada yang bertanya. Shalom, selamat malam Pak David. Mau tanya, kalau saya sudah memperingatkan orang untuk bertobat dari dosanya, tapi dia tidak mau terima dan malah mengatakan sok rohani, ya udah, yang penting sudah bagian kamu sudah kamu lakukan.
Oke? Ya. Jadi di dalam Kristus tidak ada dosa yang tidak mempan dihapuskan. Semua dosa. Makanya ketika Yesus di Kalvari, sesaat Allah Bapa memalingkan wajahnya. Karena nggak tahan ngelihat putranya yang tunggal, anaknya yang tunggal, anaknya yang dikasihnya menanggung semua dosa manusia loh di seluruh dunia. Dosa homoseksual, dosa percabulan, dosa pencuri, kegeraman, semua ditimpakan di pundak Yesus. Makanya Bapa nggak sanggup melihatnya. Dan sesaat dia ditinggalkan, itu sebabnya Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saking ngerinya loh dosa manusia itu yang Yesus tanggung. Kalau kita sudah mengerti seperti ini, betapa kita seharusnya setiap hari berterima kasih atas pengorbanan Yesus. Amin. Nah, buah dari orang ketika meninggalkan dosa, khususnya dosa LGBT ini, hidup bersekutu dengan Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Roma 3 ayat 24. Haleluya. Roma 3 ayat 24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Haleluya. Ibu boleh bacakan Roma 3 ayat 24-nya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Oleh kasih karunia loh katanya. Amin. Ngapain lagi masuk kepada perhambaan hukum Taurat? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Siapa yang telah dibenarkan? Saudara dan saya. Dengan apa? Cuma-cuma loh. Buat kita gratis, tapi sebenarnya ada yang bayar. Siapa yang bayar di Kalvari? Yesus. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Makanya dahsyat. Thank God for Jesus Christ. Amin. Kalau nggak ada Kristus Yesus, nggak ada pengorbanan Yesus, semua kita lahir cuma numpang lahir doang, numpang sebentar di bumi ini sesuai dengan usia masing-masing. Sisanya langsung hell. Thank God for Jesus Christ. Amin. Haleluya. Ayat berikutnya Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Saya bacakan ya. Jadi kalau ada orang yang sudah meninggalkan dosa, nggak usah lagi struggling, aku harus begini, aku harus begitu. Ngalir aja sama Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan membimbing kita. Ini diteguhkan loh ya di Filipi 2 ayat 13. Karena siapa? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau seseorang sudah memutuskan keluar dari perbudakan dosa, nggak usah takut loh. Nanti gimana ya kalau jatuh lagi? Even kalau jatuh kamu bangkit lagi, tetap Allah mengerjakan di dalam kamu kemauannya Allah, pekerjaannya Allah menurut kerelaannya. Ada banyak orang yang saya layani dan beberapa dari grup Singa Yehuda takut untuk meninggalkan dosa yang satu ini. Karena nanti nggak mungkin mungkin kalau logika kita mengatakan demikian, ya tentu secara kedagingan nggak ada orang bisa meninggalkan dosa apapun. Tapi lihat, kita diteguhkan di Filipi 2 ayat 13 tadi. Allah yang mengerjakan segala sesuatunya. Allah yang melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan pernah mencoba-coba ingin melakukan sesuatu berdasarkan keinginan daging. Ya. Kitab Roma mengatakan segala sesuatu yang dilakukan oleh keinginan daging itu sia-sia. Segala sesuatu yang dilakukan oleh daging upahnya maut. Ngalir aja biar Tuhan sendiri, Allah sendiri melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup saudara dan saya untuk melakukan apa maunya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jangan pernah struggling dengan saya pengen menyenangkan hati Tuhan dengan cara-cara kedagingan. Hasilnya zong dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ayat berikutnya Ibrani 4 ayat 15 dan 16 sampai 16. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Tuh, Yesus sendiri loh dicobain dari segala sudut loh.
but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne. Boleh satu orang bantu saya baca Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Kita punya Yesus Kristus imam besar kita. Silakan Pak. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu mari penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya, amin. Yesus Kristus kita, dia juga sebagai imam besar loh. Ya, makanya dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya ketika kita merasakan kelemahan, mau jatuh dalam dosa, Yesus pernah di posisi kita. Yesus pernah di posisi apa yang kita alami. Makanya dikatakan, ia telah dicobai. Berarti semua dosa, setan sudah mencobai Yesus nggak kira-kira? Sudah. Termasuk dosa-dosa seksual loh. Ya semua loh dikatakan di sini kan. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Bedanya kita sama Yesus seperti itu. Waktu Yesus dicobai, dia tidak berbuat dosa. Kalau kita, waktu kita dicobai, kita buah-buahi, akhirnya jatuh dalam dosa. Sebab itu, makanya jangan takut. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia loh. Bukan tahtanya hukum Taurat. Orang kalau hidup di bawah hukum kasih karunia itu enak banget loh. Begitu salah, lu langsung berani menghadap tahta Allah Bapa. Di dalam nama Yesus. Nggak perlu panggil pendeta. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk apa? Mendapat pertolongan kita pada waktunya. Setiap apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, mau itu pencobaan sakit, penyakit, pencobaan dosa, semua yang kita alami sudah Yesus alami terlebih dahulu. Amin. Dan dia juga turut merasakan apa yang kita alami pada saat kita jatuh dalam pencobaan. Makanya di kitab Ibrani juga dikatakan, dia sebagai pendoa syafaat kita. Yesus hidup selamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Sebagai pendoa syafaat buat kita. Amin. Jadi kalau kita sebagai pendoa syafaat, ada pendoa syafaat kita yang lebih hebat, lebih dahsyat. Kristus Yesus namanya. Amin. Amin. Pendoa syafaat manusia bisa capek, bisa jatuh dalam dosa, dan tidak 24 jam bisa mensyafaati kita. Tapi ada satu pribadi yang menebus, yang sudah menebus saudara dan saya, yang bersyafaat 24 hours, 7 days in a week. Amin. Untuk saudara dan saya. Amin. Amin. Jadi jangan takut. Berjalan dengan Tuhan tidak perlu takut. Saat kita lemah, saat kita jatuh dalam dosa pun, Yesus merasakan penderitaan kita. Terus bagaimana dong Pak David kalau kita jatuh dalam dosa? Firman-Nya teguh buat kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Versi bahasa Indonesianya boleh bantu saya satu orang? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Tapi dikatakan, lihat loh, ada conditional, ya. If, kalau dalam bahasa Inggris ada kalimat main clause dengan if, itu artinya syarat. Harus ada syaratnya dulu. Kalau kita ngaku, bukan simpan. Ngakunya dengan bersuara dengan mulut, gak cuma dalam hati. Akuin dosa yang kita lakukan, minta ampun, menyesal, Tuhan pasti ampuni. Amin. Ayat berikutnya. Nah, ini ayat terakhir. Jadi saudara-saudara, jangan pernah anti dengan orang-orang LGBT. Benci dosanya, tetapi sayangi jiwa orang tersebut supaya dia juga memperoleh keselamatan. Sebab kalau kita justru menghakimi mereka, sama yang pernah sering saya alami, saya dari orang-orang yang saya konseling,
Mereka takut mengakui siapa mereka di gereja karena takut dihakimi, takut dikeluarkan nanti di gereja. Padahal justru sebenarnya gereja itu bengkel orang-orang berdosa. Ya, bukan untuk tempat penghakiman di mana orang bukan dibangkitkan, dibebaskan, tapi malah dihakimi jadi tertuduh dia. Itu loh tugas gereja. Tugas gereja saudara dan saya membuat orang-orang yang terbelenggu dengan dosa dibuka rantai-rantai belenggunya. Dan orang tersebut mendapatkan kelepasan, kebebasan, dan tidak tertuduh. Amin. Bukan menghakimi, sehingga membuat mereka jadi makin terbelenggu, makin terhakimi. Kasihan. Roma 2 ayat 1. Apa kata ayat firman Tuhan? Buat orang-orang yang suka menghakimi orang, tapi nggak punya kuasa untuk membebaskan orang tersebut dari ikatan. Haleluya. Ya. Roma 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Amin. Perhatikan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau. Yang ada sekarang saudara dan saya ya, yang menghakimi orang lain. Ini karena khususnya nih lanjutan dari ayat dari pasal 1 tadi di Roma yang menceritakan orang-orang pemburit, orang-orang LGBT itu ya. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri loh sebenarnya. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Makanya simpel, lihat kalau mulut orang-orang yang suka menghakimi dasar, misalkan dasar maling, pasti dia maling juga. Mungkin dalam dimensi yang berbeda. Dasar pelacur. Yang ngomong juga pasti. Mungkin dia nggak melacur, tapi menikmati pelacur. Sama di mata Tuhan. Amin. Hari ini kita dicerahkan oleh firman Tuhan bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang yang sulit dijangkau seperti LGBT ini. Khususnya karena sekarang propaganda LGBT ini makin marak. Sehingga anak-anak, bahkan usia-usia di bawah 10 tahun sudah ngerti yang namanya hal-hal ini. Ini membuat saya pribadi sangat sedih, menangis di kaki Tuhan. Mau dibawa kemana generasi ini, Tuhan? Tugas saudara dan saya untuk menjangkau mereka. Amin. Baik, sebelum nanti sesi tanya jawab, saya mau break sebentar, barang 2-3 menit. Pak Diman boleh ambil alih untuk naikkan satu pujian. Silakan Pak. Boleh bincang-bincang juga Ibu Rizda. Kalau saudara kita nyembah ya, apa namanya, Pak David lagi break sebentar. Pada tahu itu enggak? Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Cinta selamanya. Mari kita nyanyikan saudara sekali lagi. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis. Wajiwaku. 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 Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Tahu lagi nih? Semua tahu. Nah, kalau tahu kita nyanyikan sekali lagi ya. Ini sangat luar biasa. Yesus yang termanis
Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Puji Tuhan. Kita menyanyi satu pujian lagi ya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap Bapa-Mu, semua karena anugerah-Mu, selamatkanku, hidup dalam segala kelemahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua anugerah-Mu tercurah bagiku, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus sampaikan kepada hamba-Nya. Terima kasih Pak Diman, luar biasa pujiannya. Baik Bapak Ibu, kita ada sesi tanya jawab sebentar atau mungkin sharing-sharing tentang apa yang kita bagikan. Silakan bagi yang ingin bertanya atau ingin sharing, kami persilakan. Puji Tuhan, waktu kita hari ini lumayan ini ya, on time, cepat, jadi udah pas 2 jam. Pas ya. Mungkin Bapak Ibu ada saudaranya atau temannya atau tetangganya yang sedang bergumul dengan LGBT and you do not know bagaimana menjangkaunya. Hari ini kita dibukakan,
kita mengasihi jiwa orang tersebut, tapi membenci dosanya. Jangan membenci orangnya. Amin. Sebab mereka juga berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya saya nggak tahu ya, minggu ini ketika kita doa syafaat, Tuhan taruh di hati saya untuk pelayanan seperti itu untuk orang-orang kaum marginal. Dan nanti dalam doa syafaat kita sebelum kita tutup, saya minta juga nanti para pendoa berdoa supaya pintu terbuka untuk pelayanan-pelayanan kepada para pelacur, anak-anak jalanan, para waria, banci, orang-orang yang di penjara. Saya pribadi lebih suka melayani orang-orang seperti itu langsung on the spot dibanding di gereja. Kenapa di gereja orang semua udah terima Tuhan Yesus kok. Saya kalau flashback beberapa tahun yang lalu ketika mengadakan pelayanan di bantaran kali, ke kereta api, ke penjara, ke tempat-tempat pelacuran, itu bikin kita itu diuji. Ada nggak kasih Allah apa sama kita? Karena nggak gampang loh untuk masuk ke komunitas-komunitas seperti itu dan menceritakan siapa Yesus. Nggak semudah ketika orang ngomong di gereja, ngomong di depan saudara seperti ini, itu mudah sekali. Tapi untuk orang-orang di komunitas seperti itu, kecuali saudara dan saya memiliki kasih Allah yang luar biasa, saudara dan saya nggak tahu namanya mengasihi itu seperti apa. Dan perlu bagi organisasi yang sebenarnya adalah propaganda LGBT, itu banyak sekali di Indonesia. Hampir setiap kota ada. Salah satu kodenya yang saya kasih tahu ya, bocorin ya. Semua organisasi-organisasi yang berhubungan dengan penyembuhan AIDS, penyuluhan AIDS. Itu dia. Silakan di Shirley. Ya, makasih. Saya mau nanya, itu kan saya pernah baca, katanya LGBT itu betul nggak sih karena DNA, atau karena kutub keturunan, atau karena apa ya? Ya, seperti saya jelaskan tadi, iblis itu mainnya cerdik dan licik. Untuk menjustifikasi, untuk pembenaran apa yang orang-orang alami, dia bisa pakai institusi apa saja untuk pembenaran. Makanya dipakai institusi pendidikan, dikatakan secara psikologis ya kan, manusia sebenarnya terdiri dari unsur-unsur yang namanya heteroseksual, homoseksual, biseksual. Dari segi medis dikatakan, oh iya DNA-nya memang dia DNA gay. Mana ada DNA gay? Tadi kan firman Tuhan jelas banget. Pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Artinya kalau Allah yang melakukan suatu pekerjaan, sempurna. Nggak mungkin Allah menciptakan satu laki-laki yang setengah laki-laki atau perempuan setengah perempuan, atau laki-laki yang DNA-nya DNA perempuan. Sekali Allah melakukan sesuatu sempurna. Tapi perlu diingat bahwa iblis sudah masuk ke dunia ini dan merusak semua tatanan yang ada. Thank God for Jesus Christ. Melalui kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, kita bisa direstorasi kembali. Adam pertama membawa kematian karena dosa. Adam kedua, Kristus Yesus, membawa kehidupan. Amin. Kalau saya percaya dengan apa semua narasi dokter, psikologi, dan lain sebagainya, saya nggak ada berada seperti di mana Tuhan taruh saya berada saat ini. Sebab in the past, di masa muda saya percaya apa kata psikolog, bahwa gay is a choice. You were born as a gay, and you have to accept as a gay. Go married with your boyfriend overseas. Tapi ketika saya bertemu dengan kebenaran, I switch my life. My life totally switched because of Jesus. Saya ingat banget dulu, mama rohani saya berkata, Doni, banyak sekali sebenarnya yang Tuhan sudah lepaskan, orang-orang gay, lesbian, tapi mereka nggak mau bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Takut harga dirinya, takut karena keluarganya, nama besarnya. Tapi ketika dia ngomong seperti itu, saya tantang Tuhan. Tuhan, kalau memang Engkau ada dan apa yang dikatakan perempuan ini benar, saya alami, I'll do that for you. Saya akan bersaksi. Makanya sejak saya tahun 97, saya nggak takut dan saya nggak menjaga harga diri saya.
untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup saya. Because it's too glorious, yang saya nggak mungkin bisa alami perubahan tersebut, bahkan para ahli saintis pun hanya Yesus yang bisa melakukan. Amin. Jadi kalau ada narasi-narasi melalui institusi-institusi mereka juga sih, saya udah jelaskan toh. Tinggal pilih. Tadi kan firmannya udah jelas. Mau percaya dusta, apa kebenaran? Kita orang percaya kalau sudah tahu kebenaran, tapi nggak mau memuji si pemilik kebenaran itu, tapi lebih memilih dusta, nanti ada konsekuensinya loh. Allah akan menyerahkan pikiran kita kepada pikiran yang terkutuk. Makanya jangan heran banyak orang Kristen pikirannya terkutuk. Karena mereka lebih percaya dusta daripada kebenaran. Sekalipun mereka ke gereja. Bahkan sekalipun mereka pendeta, sekalipun mereka sekolah Alkitab. Siapapun dia, anak-anak Tuhan saat ini, umat Tuhan. Kalau saudara dan saya memilih dustanya iblis dibanding kebenaran, hati-hati loh. Ada masa tertentu nanti, tiba-tiba hidup saudara kacau, pikiran saudara kacau. Pikirannya terkutuk semua hal-hal yang gak benar. Kenapa? Tuhan menyerahkan, Allah menyerahkan pikiran saudara kepada pikiran yang terkutuk. Karena lebih memilih dustanya si iblis. Termasuk orang-orang yang divaksin, yang udah dinasihatkan berkali-kali sampai berbusa mulut, tetap memilih apa yang ditawarkan si iblis. Saya lihat loh, teman-teman saya sendiri. Dan ini gak bohong. Mereka berubah sikapnya. Perilakunya berubah. Bahkan ada teman saya, dia udah gak bisa berhubungan suami istri, impoten dia sejak divaksin. Ngeri nggak tuh? Makanya jangan mau, harus berani menyatakan kebenaran apa adanya dengan resiko dibenci, difitnah, dibunuh. Saya pertama sekali Tuhan suruh bersaksi siapa saya, keluarga saya nentang loh. Bahkan kakak saya sampai pergi ke gereja ngomong sama gembala saya waktu itu, gembala saya Pak Alex, dan kata apa yang dikatakan adik saya nggak benar. Loh, saya kok yang ngalamin? Saya ngalamin living as a gay. How can you say that it's not true? Saya bertahun-tahun living in the darkness. You do not know. But I experience it. Saya mengalami apa yang namanya kelepasan dari Tuhan. Makanya saya kemana-mana nggak takut untuk bersaksi. Sebab kalau saya masih mempertahankan, kalau saudara dan saya masih mempertahankan harga diri saudara, kemuliaan Tuhan nggak bisa dinyatakan loh dalam kehidupan Bapak Ibu. Sebab semua harga diri manusia, harga diri kita semua di masa lalu sebelum kita kenal Kristus, sebelum diselamatkan, kesombongan, kemunafikan, manipulasi, ya kan? Tapi kalau saudara mengenakan harga diri Kristus yang sudah dia bayar di Kalvari, upahnya adalah kemuliaan dan jiwa-jiwa yang dikirim kepada saudara dan saya. Amin. Makanya dikatakan ketika Yohanes berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan Tuhan. Bukit dan gunung akan diratakan. Bukit dan gunung akan diruntuhkan. Lembah akan ditimbun diratakan. Jalan yang berkelok-kelok akan diluruskan. Itu semua berbicara tentang manusia. Makanya orang yang masih hidupnya bukit dan gunung berbicara tentang kesombongan, keangkuhan hidup. Lembah berbicara tentang minder, rendah diri. Karena mungkin dia bukan berasal dari orang kaya, lahir dari keluarga yang berantakan. Jalan yang berkelok-kelok, hati manusia yang penuh tipu muslihat dan manipulasi. Itu semua harus diluruskan, diratakan, ditimbun. Baru Kristus nyata dalam hidup saudara dan saya. Amin. Selama yang tiga itu yang Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun tidak dibereskan oleh saudara dan saya, percayalah, sampai kapanpun hidup saudara tidak akan jadi berkat. Hidup saudara dan saya tidak akan jadi berkat. Makanya 3 poin itu penting untuk membuat seseorang kepada pertobatan. Hati yang berliku-liku, penuh tipu muslihat, hati yang sombong, minder, itu semua harus diratakan. Baru kemuliaan Kristus nyata. Amin. Baik, satu lagi sebelum kita tutup. Nanti sebelum kita tutup, kita ada 2 poin doa syafaat yang akan kita doakan. Nanti saya minta Sis Nika hadir nggak di Zoom hari ini ya? Coba saya lihat. Nanti Sis Nika ada. Nanti Sis Nika tolong doakan untuk acara podcast besok dengan Babe Aldo dan juga planning kita ke depan. Karena tadi dari pembicaraan saya dengan beliau ketika dia telepon saya, nanti kita akan buat planning juga supaya
kita Singa Yehuda makin solid dan makin kuat itunya ikatan perjuangan bersama Babe Aldo MPR. Ya, yang kedua saya minta tolong nanti Ibu Elizabeth berdoa supaya pintu-pintu terbuka untuk kita Singa Yehuda pelayanan, khususnya kami yang tim inti di sini, untuk bisa masuk ke penjara-penjara, ke panti-panti jompo, kaum marginal, waria, pelacur, homoseksual, orang-orang yang terbuang di pinggir kereta api, di bantaran kali, yang orang nggak bisa jangkau. Tuhan bisa pakai kita untuk menjangkau mereka. Amin. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing, mari kita masuk dalam doa syafaat. Nanti Sistika membuka, kemudian setelah itu Ibu Elizabeth dan saya akan tutup dalam doa. Terima kasih, Pak. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan buat persekutuan yang sudah Engkau berikan pada malam hari ini. Bapa, kami bersatu hati Tuhan, Engkau yang telah memberikan kami Tuhan pertemuan hari ini. Dan Engkau sudah memberkati kami Tuhan, dan juga Engkau sudah membuka jalan buat Singa Yehuda untuk dapat berjuang ya Bapa bersama Babe Aldo. Kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu Pak David Manalu, supaya Engkau menyertai beliau Tuhan. Berikanlah perlindungan-Mu ya Bapa atas Pak David. Berikanlah Tuhan hikmat-Mu, urapan-Mu atas beliau ya Tuhan. Biarlah Engkau menaruh pikiran dan perkataan-Mu Tuhan di dalam mulutnya, sehingga apa saja yang disampaikan itu keluar dari hati-Mu ya Tuhan. Amin, Tuhan berkati juga Pak Babe Aldo, supaya perjuangan beliau Tuhan tidak ada yang menyabotase. Semua yang jahat, semua rancangan yang bukan daripada-Mu kami tolak, kami hancurkan di nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Engkau yang berdaulat ya Tuhan, dan hanya rancangan-Mu saja yang jadi ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memakai hamba-Mu ini Tuhan, meskipun dari Kedar, tetapi hatinya Tuhan mencintai kebenaran ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati dan Engkau memberikan dia Tuhan jalan yang terang, sehingga dia dapat berjumpa dengan Engkau Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapa, lindungi keluarganya ya Tuhan, lindungi ya Bapa semua keluarganya, sehingga tidak ada rancangan jahat yang dapat mencelakai mereka. Berkati Tuhan, berikan Babe Aldo hikmat-Mu dan juga otoritas daripada-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang berjuang di lapangan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga supaya besok semuanya berjalan dengan lancar, cuacanya baik, tidak ada masalah Tuhan, dan semuanya Tuhan terjadi atas kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia ini. Berikanlah Tuhan keberanian untuk dapat melawan setiap agenda jahat yang bukan daripada-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang melepaskan setiap kami dari setiap belenggu perbudakan. Urapi kami Tuhan anak-anak-Mu, sehingga kami punya cara Tuhan yang sesuai dengan hikmat-Mu untuk dapat melawan Tuhan. Kami tidak mau Tuhan hidup dalam kegelapan, dalam peraturan-peraturan yang bukan daripada-Mu ya Bapa. Engkau yang memberikan kami Tuhan jalan keluarnya ya Tuhan, hanya pada-Mu Tuhan kami berharap. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Ibu Elizabeth doa untuk poin berikutnya. Terima kasih. Mari Ibu Elizabeth untuk pokok doa berikutnya. Haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga buat segala kebaikan-Mu. Buat ibadah sore hari ini Tuhan membuka mata kami kembali untuk kami boleh melihat kebenaran Tuhan. Siapa diri kami di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh karena firman-Mu ya Tuhan. Memang dulu kami adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya. Tetapi Engkau telah melepaskan kami ya Tuhan. Amen. Engkau telah memberikan kami terang-Mu ya Tuhan. Supaya kami semakin melihat bahwa kehendak Tuhan, bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik dari segalanya. Bapa, kami berdoa malam hari ini untuk pelayanan Bapak David Manalu bersama Pak Diman dan seluruh tim untuk melayani kepada orang-orang kaum marginal, baik para pelacur, baik para
LGBT dan segalanya Tuhan, baik orang-orang miskin yang gelandangan di pinggir jalan, yang di bawah kolong jembatan, semua Tuhan. Kami mendoakan pelayanan Pak David Manalo untuk Tuhan bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu, urapan Tuhan selalu ada di atas kepalanya, sehingga selalu perkataan dan kehendak Tuhan yang selalu diucapkannya mengandung kuasa untuk menjamah setiap orang-orang yang akan dilawatnya, sehingga mereka semua mendapatkan kasih Tuhan, merasakan pemulihan jamahan kuasa Tuhan. Tuhan, inilah Tuhan pelayanan Singa Yehuda. Berkati setiap langkah hamba-Mu ya Tuhan. Demikian juga semua kami setiap anggota harus saling topang menopang, harus bersatu, berdoa, bersyafaat untuk semakin kuat Tuhan Yesus dalam mengerjakan pelayanan jiwa-jiwa ini Bapa. Kami tahu Tuhan waktunya tidak lama lagi. Inilah tugas setiap kami dimanapun Kau tempatkan kami Bapa. Untuk kami bisa menjangkau orang-orang yang belum pernah merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau mengasihi kami. Engkau Tuhan yang menjadi pemilik hidup kami. Tuhan, sertai pelayanan kami semua, khususnya Bapak David Manalo. Kemanapun beliau melangkah, Tuhan Engkau menyertai, mencukupkan segala kebutuhannya, mengurapi setiap apapun yang beliau kerjakan. Tuhan yang akan membuka jalan, segala pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu sanggup Tuhan untuk membuka segala tingkap-tingkap pintu sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berikan selalu kesehatan, berikan selalu Tuhan Yesus kebahagiaan, damai sejahtera dalam setiap melakukan pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku bawa semua anggota Singa Yehuda, umat-Mu yang Kau pilih, umat-Mu yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah kiranya kehidupan mereka Tuhan ada dalam penyertaan-Mu dalam semua aspek kehidupan mereka. Jika ada umat-Mu Tuhan di Singa Yehuda yang saat ini sedang bergumul untuk sakit penyakit, Tuhan kami percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus mereka sudah disembuhkan. Tuhan juga menolong buat orang-orang yang terluka, membebat setiap hati yang terluka, menolong rumah tangga yang sedang mengalami pencobaan hari-hari ini. Menolong ekonomi keluarga yang saat ini juga sedang goncang. Sebab kami percaya pertolongan kami adalah dari Engkau saja ya Bapak. Terima kasih untuk ibadah kami sore hari ini Tuhan. Dari awal sampai akhirnya Tuhan sertai kami, bersyukur Roh-Mu bekerja luar biasa. Terima kasih Bapak. Khususnya ketika firman-Mu dibagikan Tuhan, pikiran kami dicerahkan, pikiran kami dibukakan. Betapa kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Kristus Yesus yang berkorban di Kalvari lebih dari 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain melalui Zoom ini. Biarlah kiranya berkat dari Bapa di surga, di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuannya Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha, Kristus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, terima kasih. Shalom semuanya, sampai jumpa di ibadah kita berikutnya Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.